Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Oke, kali ini bertemu lagi dengan saya Enda. Untuk hari ini kita akan membahas tentang latihan soal ujian sekolah untuk SD dengan materi operasi bilangan, pecahan, dan sudut. Yuk kita mulai latihannya. Untuk soal pertama, hasil dari 120 dikali 3 ditambah 28 dibagi 4 dikurang 15 adalah, untuk mengerjakan soal hitung campur, kita harus tahu urutan pengerjaan bilangan, di mana posisi perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian, posisinya lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi, perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini ada 120 dikali 3. Karena di sini ada angka 0, kita cukup kalikan 12 dikali 3. 12 dikali 3 adalah 36. Ada angka 0 berarti 360. Ditambah, kita hitung 28 dibagi 4. 28 dibagi 4 adalah 7. Kemudian dikurang 15. Kalau sudah begini, kita tinggal hitung dari depan. Kenapa? Karena penjumlahan dan pengurangan adalah posisinya sama kuat. Jadi kita hitung dulu dari angka paling depan. 360 ditambah 7. Jadi 367. Dikurang 15. Tinggal kita susun ke bawah. 367 dikurang 15. Kita kurang 7 dikurang 5, 2, 6 dikurang 1, 5, 3. Jadi hasil akhirnya adalah 352. Jadi hasil dari 120 kali 3 ditambah 28 dibagi 4 dikurang 15 adalah 352. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui nilai A sama dengan min 5 min 12 dan nilai B itu min 8 dikali 5. Ditentukan nilai dari A min 2B. Untuk soal ini kita cari dulu nilai A. A itu min 5 min 12. Penjumlahan atau pengurangan bilangan negatif, kita harus perhatikan tandanya. Kalau untuk tandanya sama, angkanya kita tinggal tambahin. Dan tandanya mengikuti tanda yang sudah ada. Kalau tandanya beda, angkanya kita kurangin. Atau kita bisa pakai seperti ini. Negatif 5, negatif 12. Min 5, min 12. Kalah 5, kalah 12. Sudah kalah 5, kalah lagi 12. Berarti makin kalah. Kalahnya makin banyak. Jadi angka 5 sama angka 12-nya kita tambahin. Nah, ini kalah 5, kalah 12 berarti posisinya kalah. Negatif, angka 5 sama 12-nya kita tambahin, yaitu 17. Jadi hasilnya negatif 5, negatif 12 adalah negatif 17. Oke, sekarang kita cari nilai B. B adalah min 8 dikali 5. Untuk perkalian dan pembagian, kalau misalnya yang kita kali atau kita bagi tandanya sama, hasilnya positif. Kalau yang kita kali atau kita bagi tandanya berbeda, hasilnya negatif. Yang kita kali di sini adalah tandanya berbeda. Negatif 8 dikali positif 5. Berarti tandanya berbeda, berarti hasilnya negatif. Untuk angkanya sama seperti biasa. 4 kali 5, 40. Berarti hasil dari negatif 8 dikali 5 adalah negatif 40. Untuk soal ini, kita disuruh menghitung nilai A min 2B. Tinggal kita masukkan A min 2B. Nilai A-nya adalah negatif 17. Min 2 dikali B-nya adalah negatif 40. Tinggal kita masukkan seperti ini. Yang mana yang kita hitung lebih dulu? Karena ada pengurangan, ada perkalian, maka yang kita kerjakan lebih dulu adalah perkalian. Perkalian lebih dulu. Perhatikan, negatif 2 dikali negatif 40. Negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Untuk angkanya seperti biasa, 2 dikali 40, yaitu 80. Nah, sekarang kita tinggal hitung negatif 17 ditambah 80. Perhatikan teman-teman, tandanya berbeda. Negatif, di sini positif. Berarti kalah 17, kemudian menang 80.
posisi menang lebih besar, yang posisi positif lebih besar, berarti nanti hasilnya di sini positif. Kita boleh tulis positif atau kita nggak usah tulis juga nggak apa-apa. Begini, oke. Berarti ini positif. Terus karena ini tandanya beda, yang satu negatif, satu positif, satu kalah, satu menang, maka angkanya kita kurangin. Yang angka gede 80 dikurang yang kecil 17. Kita kurangin. 0 dikurang 7 nggak bisa, berarti jadi 10, ini jadi 7. 10 dikurang 7, 3. 7 dikurang 1, 6. Berarti hasilnya adalah 63. Maka nilai dari A-2B adalah 63. Oke. Selanjutnya ke soal tentang pecahan. 5/6 dibagi 1/12 dikali 1/3/5. Oke. Yang harus teman-teman ingat untuk perkalian atau pembagian pecahan tidak boleh ada pecahan campuran. Jadi kalau di dalam perkalian dan pembagian pecahan ada pecahan campuran, harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 5/6 dibagi 1/12 dikali, ini pecahan campuran kita rubah dulu jadi pecahan biasa. 1 dikali 5 ditambah 3. Berarti 1 kali 5, 5 tambah 3, 8. Jadi 8/5. Kalau sudah tidak ada pecahan campuran, di dalam di dalam pecahan juga tidak boleh ada pembagian. Jadi kalau ada pembagian, tanda baginya dirubah jadi tanda kali. Sesudah tanda bagi dirubah jadi tanda kali, pecahan yang ada di belakangnya dibalik. Di sini 1/12 berubah menjadi 12/1. Di sini dikali, karena di sini perkalian tetap perkalian, maka pecahan di belakangnya tetap. Nah, kalau sudah begini teman-teman, kita bisa coret-coret, kita sederhanakan. Ini 6 sama 12, 12 bagi 6, 2. Ini 5 sama 5, 1 sama 1, 5 bagi 5, 1. Berarti ini di bawah udah habis, udah nggak ada yang bisa dicoret, berarti yang tersisa tinggal 2 dikali 8. 16. 16 yang di bawah 1 kali 1 per 1. Jadi nggak udah ditulis. Jadi hasilnya adalah 16. Oke. Lanjut ke soal yang keempat tentang sudut. Kita akan belajar tentang sudut jam. Untuk sudut jam, yang harus kita perhatikan, jarum panjang, jarum pendek, kalau satu longkap, ini angka 1, ini angka 12, posisi jarum jam 1 longkap ini, nilai sudutnya adalah 30 derajat. 30 derajat. Jadi kalau ada seperti ini, kalau besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan pendek pada pukul 8.00. Di sini sudut yang dibentuk ada dua, ada sudut yang kecil, ada sudut yang besar. Tapi untuk sudut jam, tanpa harus dikasih tahu, kalau tidak ada pemberitahuan, maka yang diambil selalu sudut terkecil. Jadi yang diambil sudut kecil. Tinggal kita hitung ada berapa longkap di 8.00 berarti jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 12. Ada berapa longkap? 1, 2, 3, 4. Ada 4 longkap berarti langsung tinggal 4 dikali 30 derajat. 4 dikali 30 derajat berarti 120 derajat. Jadi sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek pada pukul 8.00 adalah 120 derajat. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.